Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inuhu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Makanya kalau kebahagiaan itu menjadi sebuah tema sentral dalam kajian etika. Ya. Jadi aksiologi, ada dua bagian dari aksiologi itu, yaitu etika dan estetika. Dan soal kebahagiaan itu memang banyak dibicarakan dalam etika. Ya, konsep-konsep etika, Immanuel Kant misalnya banyak bicara tentang kebahagiaan. Ya. Begitu juga filsuf-filsuf terdahulu, ya, Sokrates, Platon, Aristoteles bicara tentang kebahagiaan. Kalau Plato itu menurut dia kebahagiaan itu bersifat ruhani, ya. Jadi bahagia itu ada dalam jiwa kita, bersifat psikis kita, bersifat batiniah kebahagiaan itu. Sementara Aristoteles berbeda. Ya, Aristoteles kebahagiaan itu menurut dia secara jasmania. Ya. Dengan materi yang cukup, penghasilan yang banyak, makan yang enak, tidur yang nyenyak gitu. Itu bisa bagian dari kebahagiaan itu. Ya. Nah, kalau gigi sakit lalu makan tuh kira-kira enak gak? Nggak enak ya. Lihat orang ketawa aja pengen marah itu. Ya, orang yang ketawa kok kita yang marah gitu, padahal kita sakit gigi gitu. Nah, karena itu kebahagiaan itu bisa dalam dua perspektif itu. Itu dari filsuf awal, yaitu Plato dan Aristoteles. Nah, bagaimana dengan filsuf Islam ya? Ibnu Miskawai. Kalian bisa baca dalam bukunya, sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Bukunya itu yang terkenal adalah Tahzibul Akhlaq. Ya. Dalam Tahzibul Akhlaq itu, ya, Ibnu Miskawai menjelaskan bahwa dia mencoba mengkompromikan pandangan Plato dengan Aristoteles, bahwa kebahagiaan menurut Ibnu Miskawai itu adalah kebahagiaan yang bersifat ruhani dan jasmani. Ya. Jadi kebahagiaan yang ada dalam batin, ya, yang sifatnya psikis, ya, dan juga kebahagiaan yang bersifat jasmani. Bahwa kebahagiaan itu sendiri dalam bahasa Arab itu disebut dengan as-sa'adah. Dalam bahasa Inggris kita biasa mengenal dengan happiness. Tapi kalau kita bicara tentang kebahagiaan, harus dibedakan antara kebahagiaan dengan kesenangan. Kira-kira kebahagiaan dan kesenangan sama nggak? Beda ya? Bagus. Beda, nggak sama kesenangan dengan kebahagiaan itu. Ya, kebahagiaan itu perasaan senang dalam hati, tentram dalam hati, ya, ketenangan di dalam hati. Tapi kalau kesenangan, ya, sesuatu yang dilakukan merusak sesungguhnya, tapi dilakukan secara berulang-ulang dan dia senang. Bisa nggak berikan contohnya? Orang yang suka narkoba, senang dia melakukannya. Tapi tanya, kenapa dia lari ke narkoba itu? Kira-kira dia bahagia nggak? Tidak. Dia lari ke narkoba, mabok-mabokan itu justru karena dia tidak bahagia. Pelariannya ke narkoba, cari kesenangan lain, bukan mencari kebahagiaan. Perlu mengkaji kebahagiaan itu. Ya. Dan kenapa kita perlu bahagia? Jawabannya sebenarnya secara teologis itu sudah ada. Doa pamungkas, ya, yang sering kita minta kepada Allah itu apa? Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Itu kita ada balances, kebahagiaan yang kita ingin raih di dunia dan kebahagiaan yang ingin kita raih di akhirat. Bedanya ada, kebahagiaan di dunia itu sifatnya relatif, tidak final, tetapi puncak kebahagiaan itu ada di mana?
di akhirat kelak. Kayak apa rasanya? I don't know. Saya tidak tahu. Tapi kepastiannya di situ. Makanya kita berdoa, atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Baik di situ tuh bukan persoalan kita selamat di dunia, tidak. Ya. Jadi kalau orang Rabbana atina fid dunya hasanah enggak banyak hartanya tuh enggak apa-apa, yang penting dia tuh bahagia. Kebahagiaan itu bukan dinilai dari harta, dan itu tidak akan membuat kita bahagia dengan harta yang banyak itu. Nah ini insya Allah ini menghibur kita yang miskin. Ya kalau kita nggak kaya tuh nggak apa-apa, yang penting bahagia. Lalu karena itu penting, kebahagiaan yang bersifat dua-duanya ini menurut saya adalah nice combination, kombinasi yang paling baik. Dimana kebahagiaan itu ada secara rohani kita dapatkan, dan kebahagiaan itu juga kita dapatkan secara jasmania. Bedanya kalau kebahagiaan rohani kalau bisa tidak terbatas kita raih, tetapi kalau kebahagiaan jasmani itu secukupnya saja, ya. Karena kalau kita terlalu berlebih-lebihan, yaitu menjadikan kita khawatir. Coba kalian pergi ke masjid ini, masjid mana-mana aja lah itu, bawa sendal mahal dengan sendal jepit, kira-kira khawatir yang mahal apa yang jepit? Pasti kita khawatir yang mahal. Waduh, aku tadi belum naruh ya, sedang sholat. Allahu Akbar, sendal baru hilang gitu kan? Udah kepikir sampai ke sana kita, ya, hilang kekhusyukan sholat kita, ya. Karena sholat itu ya memang harus kita lepaskan urusan dunia. Allah yang maha besar, dah yang lain itu kecil, termasuk sendal itu kecil semua tuh, ya. Tapi kita kan sebagai manusia nggak bisa semudah itu berpikir, ya. Sendal baru beli ya, udah capek-capek mencari midnight sale. Kebahagiaan tuh kalau untuk harta nggak usah kita berlebih-lebihan, karena berlebihnya harta itu tidak membuat kita atau menjamin kita untuk bahagia. Soalnya soal harta itu kan dalam agama kan begini cara pandangnya agama itu. Jadi kalau kita memiliki harta itu akan ditanya, dari mana ini datangnya harta, ya kan? Lalu yang kedua, dibelanjakan untuk apa? Untuk kebahagiaan rohani yang ingin kita raih itu, raih sebanyak-banyak. Kita bahagia ketika kita pendidikan kita sukses. Kita bahagia ketika kita bisa menolong orang lain. Kita bahagia merasa bahwa Allah memberikan kesempatan kita untuk aktif beribadah. Kita bahagia ketika kita bisa beraktivitas seperti layaknya orang beraktivitas. Semuanya kita syukuri itu semua itu. Nah, itu yang bersifat rohani ini yang paling penting. Ibnu Miskawai mengatakan bahwa kebahagiaan jasmani dan rohani itu ditopang oleh satu hal, apa itu? Agama. Agama itu bukan pelarian loh ya, tapi agama itu kebutuhan. Kalau pelarian kita lari, berarti kemana pernah kita ngambil sesuatu, lalu kita nggak mendapatkannya, pindah ke sini, lari ke sini. Nanti orang seperti itu lari sana, lari sini, itu kebiasaannya. Tapi kalau kita kebutuhan, kita akan mencarinya dimanapun dia ada. Gitu loh. Maka agama itu kebutuhan bagi kita. Kalau agama itu kebutuhan, artinya perintah-perintah agama itu jangan malas kita lakukan. Oh, saya belum sholat subuh ini tepat waktu ini, saya butuh sholat subuh itu kan, supaya saya seger, supaya saya fresh, supaya saya sholat itu tepat waktu, dapat fadilah dari keutamaan sholat itu yang tepat waktu itu. Kebahagiaan itu ditopang oleh agama. Makanya saya menemukan teori ini, orang-orang yang secara materi, pangkat, kedudukan tinggi, tapi justru dia tidak bahagia, ya karena itu tadi. Karena bahagianya itu hanya secara materi, rohaninya kosong. Kalau kebahagiaan yang tertinggi menurut teorinya Ibnu Miskawai itu adalah tamamul khairat, ya. Jadi kesempurnaan dari kebaikan yang kita lakukan. Makanya puncak dari kebaikan itu akan melahirkan kebahagiaan buat kita. Bagaimana ya kebahagiaan menurut Ibnu Sina? Ibnu Sina ini, menurut Ibnu Sina ya, kebahagiaan itu dibentuk oleh 3 hal. Catat ini ya, apa yang bentuk kebahagiaan ini. Yang pertama adalah kebaikan dan nilai kebenaran, hampir sama dengan apa yang disampaikan oleh Ibnu Miskawai. Tamamul khairat. Jadi kalau kita melakukan kebaikan dan kebaikannya itu ya bernilai kebenaran. Ya, kalau Anda melakukan kebenaran itu kan ada kepuasan di situ itu.
maka itu adalah kebahagiaan yang terbentuk dari hal yang pertama. Lalu yang kedua adalah kegembiraan, yaitu al-farh. Al-farhu ini adalah bukan kesenangan, tadi sudah saya jelaskan. Jadi kebahagiaan itu dia dapatkan kegembiraan dalam dirinya karena ada kepuasan di dalam setiap yang dia lakukan, ada ketenangan setiap apa yang dia lakukan, ada kepuasan setiap apa yang dia lakukan, sehingga hatinya itu gembira saja. Ya, kemana-mana senyum, sana senyum gitu, mudah aja senyum, karena dia bahagia. Jadi kalau orang yang mudah senyum itu sebenarnya pancaran kebahagiaan loh. Ya, kalau anda yang sering senyum itu anda sebenarnya sudah bahagia ya. Tapi kalau jarang senyum, wah itu masih jauh dari bahagia ya. Kalau menurut tandanya si ini loh ya, Ibnu Sina loh. Makanya kalau kepuasan yang kita raih ya, kesenangan yang kita raih itu farhun itu atau al-farhu itu dari kegembiraan yang muncul ya dari raut wajah kita itu. Makanya kalau orang tidak bahagia itu terlihat dari wajahnya, bisa indikatornya terlihat ya kan, orang sedih itu. Yang ketiga, kedamaian ya. Nah, ini kedamaian diri, itu yang disebut dengan tuma'ninatun nafs. Ya, ada kedamaian di hati. Hati itu damai aja, sebagaimana kita ketika kita stres, lalu begitu kita mendapatkan kabar bagus, kan biasanya kan kita ada pressure, misalnya kita melakukan tes gitu ya, apakah ujian ini, ujian itu, apa ASN atau apalah gitu ya. Lalu begitu kita plong berhasil, kita pergi ke tempat yang menyenangkan, yang tempat yang membuat kita itu bahagia lah, refreshing lah ceritanya itu ya. Itu hati itu damai sekali gitu ya. Makanya kalau orang bahagia itu kalau dia lari ke tempat-tempat hura-hura, misalnya ke dugem, dia dapat sesuatu, itu dia nggak bahagia sebenarnya. Kenapa? Dia cari kebahagiaan apa kesenangan? Dia cari kesenangan. Tapi ketika dia bahagia, kalian bahagia lulus, lalu kalian membantu anak yatim. Oh, saya nazar kemarin saya akan memberi bantuan ke anak yatim, ke panti asuhan. Oh, saya kemarin mendapat keberhasilan, saya akan memberikan bantuan kepada duafa gitu kan. Itu bahagia.